Nah, kita mau kupas tuntas detail dari Realme C53 NFC ini. Realnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari sisi specs ya di atas kertas terlihat cukup menggiurkan. Di sini ada label besar ya bertuliskan NFC yang sepertinya jadi kebanggaan tersendiri ya buat Realme bisa menghadirkan NFC ke smartphone 2 jutaan ini. Terus warna ini yang hitam kuat atau nama kerennya Mighty Black. Masih ada satu opsi warna lagi yang tersedia yaitu Champion Gold ya, yang warna-warna keemasan gitu. Dan di dalam boxnya ini teman-teman, kalau kita buka seperti biasa dapat satu kotak kecil ya yang isinya SIM tray ejector, dapat lembar panduan singkat juga. Terus ada lembar garansi juga. Dan udah langsung dapat soft case-nya sekalian. Untuk soft case dia bening tetapi rada-rada smoke hitam ya untuk warnanya. Dan lentur polosan tanpa tekstur kayak gini teman-teman. Terus ini HP-nya diplastikin simple kayak gini. Terus kita juga dapat kepala charger 33 watt super fast charge ya dengan port USB Type-A. Dan ini cukup menarik karena masih menyertakan kepala charger inbox ya di saat beberapa kompetitornya seperti Samsung misalnya itu mulai nggak menyertakan kepala charger di dalam box. Termasuk untuk HP-HP di rentang harga 2 jutaan juga. Ya meskipun masih disertakan juga ya secara terpisah kalau beli di official store selama stok masih ada. Tetapi yang langsung inbox ditaruh di dalam box kayak gini itu terasa lebih enak teman-teman. Apalagi dengan output yang besar seperti ini. Terus tentunya dapat kabel USB Type-A ke USB Type-C ya untuk charging dan juga data. Dan udah sih itu aja isi boxnya. Untuk smartphone-nya memang diplastikin simple gini aja, dan ternyata secara desain teman-teman, menarik juga. Materialnya memang plastik ini ya, tetapi finishingnya pakai finishing matte. Dia kayak sandblast gitu, jadi secara look ya ini kayak kertas gosok teman-teman. Tetapi ini nggak kasar, masih terbilang mulus ya dipegang tangan. Dan enaknya tuh finishing kayak gini, satu, dia nggak gampang kotor, kena sidik jari tangan nggak gampang nempel ya. Yang kedua, keset juga di tangan, jadi nggak gampang slip kalau dipegang. Dan tiga, lebih bandel ya dipakai tanpa case karena ya kena scratch dan yang lainnya itu nggak terlalu terlihat di finishing yang seperti ini. Lebih tahan lah daripada finishing-finishing yang glossy dan mengkilap. Untuk modul kamera seolah-olah di sini ada 3 kamera ya kalau dari jauh, tetapi sebenarnya cuma ada 2 teman-teman karena yang satu di samping ini itu adalah flash LED. Nah, yang di atas ini kamera utamanya 50 megapiksel yang punya aperture cukup besar 1,8. Terus yang di bawah ini itu black and white kamera yang biasanya secara fungsi sih untuk kayak ngebantu aja ya untuk foto malamnya biar nggak terlalu noise. Nah, untuk dimensi jujur aja ini smartphone yang cukup panjang teman-teman. Tetapi bagusnya dia tipis. Tebalnya ini 7,49 mm ya dengan frame flat yang ngasih kesan boxy. Framenya ini juga dari plastik teman-teman, tetapi dia tebal dengan finishing matte ala metal. Dan untuk port masih sangat lengkap ya. Di bawah masih ada audio jack 3,5 mm. Ada lubang mic, ada port USB Type-C, dan ada lubang speaker. Terus di samping kanan ini ada tombol volume up, volume down, dan tombol power ya yang sekaligus jadi fingerprint sensor. Dan tombolnya ini solid ya, nggak wobble. Dan tombol ini punya warna dengan finishing yang sama persis ya seperti framenya. Kalau kita lihat di kiri ada SIM tray-nya teman-teman, dan SIM tray-nya ini udah 3 slot dengan dual SIM slot dan juga 1 slot dedicated micro SD ya, yang support sampai 2 TB. Jadi ini jumlah yang sangat besar untuk dukungan external storage. Sedangkan di atas ini polosan aja teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja ya untuk nyalakan, dan HP ini powered by Android ya tentunya. Dia support Wi-Fi baik 2,4 ataupun 5 GHz, dan untuk unlock karena udah ada fingerprint sensornya, dia bisa di-unlock ya via fingerprint, bisa juga lewat face recognition ya pakai kamera, bisa juga dengan cara konvensional yaitu via password. Dan proses register fingerprintnya cukup cepat teman-teman. Nanti kita akan cek juga secepat apa scan loginnya, dan tentunya dia pakai Realme UI. Dan seperti ini tampilannya ya setelah di setup, dan gak heran HP ini terlihat panjang karena memang layarnya besar ya, 6,74 inch dengan rasio yang cukup slim memanjang teman-teman, yang membuat HP ini memang terlihat langsing. Nah, untuk bezel juga terlihat tipis ya, di kiri kanan ini slim banget bezelnya, di atas masih terbilang tipis juga dengan water drop notch ya yang cukup kecil, sedangkan di bawah ini masih terlihat adanya chin yang lebih tebal dari ukuran bezel lainnya. Meskipun untuk ukuran chin HP 2 jutaan ini udah terbilang cukup tipis. Untuk gambar yang ditampilkan teman-teman ini udah oke lah ya untuk HP di harga ini. Resolusinya HD+, 720x1600 pixel. Warnanya ya cukup vibran meskipun dari sisi ketajaman dan level kontras terlihat biasa. Untuk brightness-nya cukup ya di 450 nits, tetapi selain ukurannya yang luas, yang enak dari layar ini adalah experience-nya waktu di scroll dan juga di navigasi.
yang terasa sangat mulus teman-teman karena memang refresh rate-nya sudah 90 Hz. Untuk platform yang digunakan adalah Realme UI T Edition. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah Realme UI yang dibuat lebih simple dan sederhana ya, tetapi udah menggunakan basis Android 13 terbaru. Jadi, dia memang lebih ringan dibandingkan dengan Realme UI versi standar, baik itu secara fitur ataupun antarmukanya, tetapi basisnya bukan yang menggunakan Android Go seperti Realme UI Go Edition yang lebih strip down lagi, tetapi udah benar-benar pakai Android 13. Dan navigasinya familiar ya, kalau kita swipe di kanan, itu ada home screen dengan deretan apps. Kalau kita swipe di kiri, ada Google Newsfeed ya, dengan deretan berita sesuai dengan interest kita. Terus kita swipe ke arah bawah, ini biasa ada notifikasi ya, dan juga deretan tombol quick shortcut. Terus kalau kita swipe up, dia punya app drawer yang selain berisi deretan apps terinstall juga menampilkan deretan app suggestion ya, yang memudahkan kita mengakses apps yang mungkin lagi kita cari. Tetapi ini bisa dimatiin aja kalau memang teman-teman nggak suka ini ya, bisa dimatiin dari settings. Untuk specs-nya teman-teman, HP ini dilengkapi dengan chipset Unisoc T612 atau yang banyak disebut sebagai Unisoc Tiger. Ini chipset kelas entry ya, yang secara performa sangat bagus teman-teman. Dia 12 nanometer octa-core, kombinasi 2 performance core ARM Cortex A75 ya, 1,8 GHz, dan 6 efficient core ARM Cortex A55 1,8 GHz. Kalau kita lihat secara performa, dia comparable ya dengan MediaTek Helio G70 atau Snapdragon 665. Dan chipset ini dikombinasikan dengan 6 GB RAM dan 128 GB storage. Terus secara platform ada RAM expansion yang bisa kita pilih ya, dari 2 sampai 6 GB, dan ini virtual RAM yang diambil dari storage teman-teman. Dari pengujian waktu kita benchmark ya pakai Antutu, dia berhasil dapat skor 260.172, yang mana ini cukup impresif ya untuk smartphone di harga 2 jutaan. Real performance-nya sepanjang kita coba buat aktivitas harian ya, kayak browsing, sosmed, pindah antar aplikasi, semua berjalan lancar di HP ini. Kita coba buat gaming untuk PUBG juga lancar ya, di setting grafis maksimal yang bisa dia handle, yaitu di grafis SD, frame rate-nya high, style realistik, dan anti-aliasing 2 kali. Di sini gameplaynya terasa mulus teman-teman dengan tampilan grafis yang udah terbilang bagus lah. Terus kemudian kalau buat CODM ya, di setting maksimal yang bisa dia handle, yaitu di setting grafis medium, frame rate-nya high, stylenya realistik ya, dengan efek yang mayoritas off ya by default. Gameplaynya juga mulus, experience-nya lancar, tampilan grafis udah lumayan lah. Nah, untuk Mobile Legends, setting maksimal yang bisa dia handle ada di setting grafis high dengan refresh rate yang high juga. Dan experience gamingnya di setting ini secara tampilan grafis itu udah sangat bagus ya, dengan gameplay yang lancar juga. Untuk kelengkapan sensor untuk smartphone di harga 2 jutaan ya, ini udah sangat lengkap teman-teman. Jadi kita cek ada accelerometer, ada light sensor, ada orientation, proximity, sampai gyroscope juga ada. Terus sound sensor dan magnetic sensor juga ada. Bahkan sesuai nama dan label besar di boxnya, HP ini juga udah dilengkapi NFC yang bisa kita pakai ya buat cek saldo atau isi ulang saldo e-money. Oh ya, untuk fingerprint sensor juga ada ya, dengan proses deteksi yang cepat dan cukup akurat. Dan untuk kamera teman-teman, tadi sempat sedikit gua singgung ya, di belakang ini kameranya ada 2. Kamera utama 50 megapiksel dengan aperture 1,8 dan black and white kamera yang biasanya untuk mengurangi noise di foto low light. Untuk modenya sendiri ini cukup lengkap di kamera belakang ya. Itu ada mode foto dengan 1 sampai 10 kali zoom. Tentunya ini digital zoom ya untuk zoomnya ini. Terus ada juga mode video dengan tingkat zoom yang sama, 1 sampai 10 kali digital zoom. Ada night mode juga dan ada portrait. Untuk tingkat bokehnya di mode portrait ini bisa diubah ya dengan aperture virtual, tentunya ini via software juga separasinya. Terus di menu more ini ada opsi time lapse, ada pro photo, pano, slow mo, QR code, dan opsi 50 megapiksel resolusi full tanpa pixel binning juga bisa dipakai. Tetapi tentu di opsi 50 megapiksel ini nggak ada zoomnya ya. Terus di kamera depan ini ada 8 megapiksel dengan aperture 2. Ada opsi foto di sini, terus bisa video juga. Dan untuk night mode di kamera depan nggak ada ya. Jadi night mode ini cuman bisa dipakai di kamera belakang aja. Tetapi untuk portrait ada teman-teman, dan bisa juga diatur tingkat bokehnya seperti di kamera belakang. Untuk urusan daya, HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 33 watt super VOOC charge. Dengan kapasitas baterai sebesar ini, ya HP-nya terbilang cukup tipis karena memang ukurannya memanjang ya. Jadi mungkin banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menempatkan baterai di sini. Tetapi gimana hasil kameranya, baik foto atau video, terus juga seberapa awet ya untuk baterainya, termasuk apa kelebihan dan kekurangan dari Realme C53 NFC ini bakal kita bahas lebih lengkap di video reviewnya
setelah gue pakai HP ini selama beberapa hari ke depan. Untuk saat ini, itu dulu teman-teman detail dari Realme C53 NFC yang bisa gue share dan gue bahas ke teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Gue Febian dari Kepo Internet, pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.